Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya. Yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun dengan terbaru ya. Tepatnya saya mulai hari ini, hari Rabu tanggal 24 sampai batas waktu hari Minggu tanggal 28. Ya katakanlah terhitung di 5 hari ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, next ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Nanti saya akan mencoba mendeteksikan ataupun menerawangkan ya 7 show bakal ada peningkatan besar-besaran secara finansial. Kira-kira seperti itu ya untuk masalah apa tema ya. Oke sobat ya, biar kalian tidak bingung, ya bagaimanakah nantinya, silahkan ditonton, disimak, jangan skip, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, langsung saja saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah saya sudah menarik energi dari kalian semua. Sekali lagi sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan memakai sebuah media ya, biar energinya itu semakin kuat dan akan semakin bisa tepat dan akurat ya. Saya usahakan biar semakin akurat lah ya, pokoknya seperti itu ya.
Oke sobat ya, syukur alhamdulillah saya sudah memakai media ya. Meskipun ini general reading ya, semoga akan bisa tepat, akurat ya. Oke, next langsung saja ya, kita lihat untuk clue yang pertama. Di sini muncul petunjuk 4 cup ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di channel batin, lebih nanti kalian yang terkoneksi di 7 sio. Ya. Ini secara keuangan ataupun finansial ya. Ini kayaknya sih masih banyak yang mungkin terlilit masalah hutang piutang ya, lebih terlilit masalah hutang lah, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini ada sebuah dampak bahwasanya secara keuangan ataupun finansial ataupun kerjaan ini adanya sebuah penurunan sobat, dan adanya kesulitan untuk kelancaran, untuk milih, ini otomatis itu, gitu loh. Dan yang saya rasakan di sini bisa dikatakan meskipun tidak semua ya, ini kayak secara energi ini menurun gitu loh, menurun ya. Atau bisa dikatakan ya agak sedikit drop lah. Kenapa seperti itu? Ya mungkin mikir dan mikir, selalu ingin adanya sebuah solusi ataupun jalan keluar, nah gitu loh. Nah meskipun ada solusi, ada jalan keluar, ini terkadang masih belum bisa menutup sobat. Artinya apa? Ya mungkin masih belum bisa sesuai apa yang kalian harapkan, untuk bisa stabil, untuk bisa berkecukupan, apalagi mempunyai simpanan ataupun tabungan. Dan terkadang kurang bisa ke arah sana. Jadi yang saya rasakan itu tadi, adanya sebuah terkadang itu letih, capek, lelah, baik secara suasana pemikiran maupun suasana batin ataupun suasana mental ataupun suasana pergerakan kalian. Ini loh terbaca semua sobat. Terkadang kalian mengalami seperti itu. Gitu loh. Rasa lelah. Untuk apa? Ya mungkin sudah berjuang keras, sudah usaha keras, tapi hasilnya yaitu tadi yang barusan saya katakan belum bisa maksimal. Saya yakin ya insya Allah di sini 99% tepat rasional. Ingat ya, meskipun tidak semua apa 7 show ini, tapi kebanyakan besar. Nah, tinggal energinya siapa saja nanti yang ketarik, yang bagi yang merasa loh maksud saya. Nah, gitu loh. Saya yakin ya, ketika kalian nantinya 7 show ini keluar, saya yakin di antara 100% ini yang kesulitan 80%. Jadi 7 show ini banyak yang kesulitan. Hanya sekitar 20% yang saya lihat, saya rasakan energinya di sini masih aman, masih stabil secara keuangan. Ini hanya 20%. Tapi yang 80% ini banyak yang kesulitan, banyak yang kacau secara keuangan. Seperti yang bosan saya jelaskan. Seperti itu ya. Ini betul-betul ya energinya sangat mikir, cemas. Saya merasakan di sini takutan, gitu loh. Oke, next kita lihat untuk clue yang kedua. The Devil ya di sini ya. Wow, astagfirullahaladzim, ya Allah. Devil ya sobat ya. Ini nggak main-main ya. Secara kartu pun saya sudah merasakan sangat negatif. Secara energi bahkan saya rasakan ini tambah negatif. Gitu loh. Ada getaran yang cukup kuat, di mana memang adanya sebuah hambatan-hambatan, adanya sebuah halangan-halangan, adanya sebuah rintangan-rintangan. Dan ini jelas menghambat, merintangi, menghalangi rezeki kalian yang mau turun. Ini banyak yang kesulitan karena ya sudah terdeteksi adanya sebuah the devil. Ada energi negatif, energi black magic yang masuk di situ. Ya monggo kalian mau percaya atau tidak, yang jelas di sini saya mengatakan tegas. Ketika 7 show nantinya ingin adanya sebuah perubahan, ingin adanya transformasi peningkatan secara finansial seperti yang saya temakan. Nah, harap diperhatikan. Ketika tidak kalian ikhtiarkan sobat, ya semakin anjlok, semakin kesulitan. Ini energinya kuat ya. Seperti itu karena sudah ada ikatan di sini. Ibaratnya kalian itu sudah terikat. Nah gitu loh. Ya pantesan ketika kalian ya ibaratnya sudah kerja keras, berjuang keras, ya, loncat sini, loncat sana, lari sini. Nah gitu loh. Tapi belum bisa sesuai ekspektasi. Meskipun mendapatkan rezeki pun ini terkadang jauh dari ekspektasi.
jauh dari harapan. Saya yakin banyak yang minus di sini secara keuangan, banyak yang minus, banyak adanya sebuah kegagalan apa yang sudah kalian rencanakan. Ini yang saya rasakan ya. Jadi yang mengatakan clue pertama, clue kedua ini bukan saya, tapi bisa saja di sini energi dari semua sahabat channel batin, lebih-lebih kalian yang mempunyai 7 show. Nah, bisa saja ketarik sobat, gitu loh. Kalian yang mungkin yang sudah bergabung, apalagi yang sudah menonton, ini ketarik, sudah termanifestasi nanti di kartu 2, 3, 4 sampai 5. Nah, seperti itu ya cara untuk memahami. Jadi ketika memang ada sebuah keburukan, ya jangan ditakuti, tapi jadikan sebagai langkah waspada, nah gitu loh. Dan ada sebuah langkah-langkah ikhtiar juga. Ikhtiar ada dua, bisa diikhtiarkan secara logik ataupun logika, bisa diikhtiarkan secara non logika ataupun di luar logika. Tinggal kalian sendiri yang merasakan, yang menghantam ini secara logika atau non logika. Nah, dipikirkan secara jernih. Kan sering saya mengulang-ulang biar kalian adanya semangat dan mungkin biar tidak lupa. Kan seperti itu ya. Jadi dipikirkan secara jernih sobat. Rasakan energi batin, rasakan energi hati. Nanti kalian pasti dapat jawaban di situ, jangan ragu. Nah, ketika kalian sudah dapat jawaban, misalkan tek gitu ya. Oh, ini kok rasanya kok tidak wajar ya. Ada keganjilan ya. Tiba-tiba macet, tiba-tiba banyak halangan. Nah, itu sudah jalankan. Berarti apa? Sudah ranahnya non logika. Selesaikan secara energi. Tetapi ketika kalian merasakan, oh mungkin saya kurang bergerak atau mungkin malas ya misalkan, atau kurang bisa kurang bisa aktivitas di luaran, nah, gitu loh. Hanya mungkin itu saja. Ya itu cari solusi secara logika. Ya mungkin diperluas lah. Gitu. Saya pertemanannya misalkan dalam hubungan interaksi di masyarakat ini ya diperluas, ya itu namanya logika. Tapi kalau menurut tanda-tanda ataupun ciri-ciri ataupun getaran yang saya rasakan, ini jelas non logika arahnya. Ya, lagi-lagi balik, saya kembalikan sama kalian antara percaya dan tidak. Kira-kira seperti itu ya, karena sudah jelas. Next, kartu awal mengalami sebuah kesulitan, adanya pemikiran luar biasa, bahkan sampai saya merasakan lelah letih, drop. Apalagi yang kedua mengatakan jelas, inilah penyakit kalian yang menghambat selama ini. Jangan bingung, jangan heran. Ya sudah terlihat ini penyakitnya, tinggal pembersihannya. Kan seperti itu. Kalau penyakit dibiarkan ya semakin membesar, semakin menguat. Tidak hanya di bulan ini saja, bulan-bulan berikutnya mengikuti kalian juga. Kira-kira seperti itu ya. Ini bisa saja loh menghancurkan di berbagai faktor. Bisa saja di sini. Faktor lain-lain itu akan ikut runtuh, akan ikut bermasalah. Bukan hanya di finansial ya, ingat ya, bukan hanya di finansial. Seperti itu ya. Next, lanjut kita lihat untuk clue yang ketiga. Wheel of Fortune. Oke sobat ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat Ruang Batin, lebih-lebih nanti kalian yang terkoneksi di 7 show. Lalu ketiga, Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ingat sobat, ini berhubungan sama karma, ini berhubungan sama tabur tuai. Maksudnya seperti apa Mas Dani? Ini karma sama tabur tuai gini, ketika kalian adanya sebuah karma baik, itu juga akan dibalas kebaikan. Ya, itu loh maksud saya. Ketika kalian adanya sebuah keburukan, ya kalian juga akan dibalas dengan kepahitan hidup. Satu lagi, ketika kalian bekerja dengan keras, bersungguh-sungguh, itu loh, ya juga kalian akan dibalas dengan sebuah hasil yang sungguh-sungguh juga. Kalau kalian bekerja kerasnya tidak sungguh-sungguh, gitu loh, atau mungkin ya menganggap sepele dengan suatu keadaan-keadaan, ya hasilnya juga akan sepele juga. Itu yang namanya berhubungan sama karma baik, akan ada perputaran roda keberuntungan ataupun perputaran roda dunia. Maka apa? Maka disinilah dipertaruhkan keberhasilan atau tidak sobat. Di Wheel of Fortune ini, semoga bisa dipahami ya. Ini berhubungan sama karma. Nah sekarang apakah semua sahabat Ruang Batin, lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 7 ini, apakah ada sebuah karma baik, entah mulai dulu ataupun kemarin, apakah ada karma baik, atau kalian sudah menjalankan kerja keras, sudah upaya keras. Nah, ketika kalian menjalankan seperti itu,
ya nanti hasilnya juga akan bagus. Akan ada sebuah peningkatan finansial secara besar-besaran. Insya Allah saya pastikan 99% dalam waktu 5 hari akan ada peningkatan besar-besaran. Next, nanti kita jelaskan lebih dalam ya. Sekarang kita tinggal lihat di clue keempat. Apakah memang betul akan ada karma baik, akan ada peningkatan, atau bahkan sebaliknya, ada karma buruk, adanya penurunan dan adanya kepahitan hidup. Oh, nggak menyangka ya, Well of Fortune ya, double strike, ada Well of Fortune juga Well of Fortune ya di sini ya. Oke ya. Di clue keempat di sini ya. Ini kali saya mendapatkan petunjuk, ingat ini juga sama energi dari semua sahabat ruang batin, lebih-lebih nanti kalian yang terkoneksi di 7 show. Ini lagi-lagi kayaknya sih berbicaranya itu lagi-lagi ini menuju masalah karma sobat. Ingat ya, lagi-lagi ini kayaknya menuju ke masalah karma. Kalau kita sikapi ya simbol-simbol dari petunjuk ini kayaknya dikembalikan sama karma baik. Bukan karma baik ya, pokoknya dikembalikan sama hukum karma lah, kira-kira seperti itu. Terlepas terlepas karma baik ataupun karma buruk ya, ini tergantung dari kita sendiri, dari orangnya sendiri, dari 7 show nantinya itu. Nah gitu loh, ketika memang ini betul-betul karma baik yang mungkin levelnya lebih lebih tinggi ataupun lebih kuat ataupun lebih banyak karma baiknya, ya kalian akan mendapatkan sebuah keberuntungan luar biasa, ada peningkatan finansial besar-besaran. Nah gitu loh. Tapi kalau karma buruk nanti yang berbicara, ya kalian akan anjlok, akan rugi besar, akan menemukan kebaikan. Maaf, akan menemukan bukan kebaikan ya, kepahitan. Pahit dalam hidup sudah hilang rasa manisnya. Kesulitan, cemas, kejar-kejar hutang, bingung besok mau beli ini, uang sudah mepet. Seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan kalau saya rasakan energi dari plus 1, 2, 3, 4 ini kayaknya sih mengarah ke masalah energi tabur tua sobat. Hukum karma ataupun tabur tua. Oke, next ya. Terlepas dari apapun itu, sekarang kita lihat, kita cari informasi di kartu terakhir ataupun kartu confirm. Ace of Pentacles ya. Syukur alhamdulillah sobat. Saya juga bisa tersenyum akhirnya ya. Bayangkan, saya tadi melihat ataupun merasakan getaran energi, ada getaran yang cukup kuat, dan saya melihat secara terawangan ini seperti akan turun sebuah keuangan yang cukup besar, adanya finansial yang cukup besar. Ini sedang OTW sama kalian, saya pastikan akan mampir ya. Nah ketika saya mengatakan ini OTW, apakah mampir atau tidak, ingat lagi-lagi kembali sama karma. Kalau karma baik kalian, dalam arti sudah saya jelaskan yang tadi, adanya kebaikan, adanya sebuah kerja keras, tidak menutup kemungkinan, saya pastikan hari ini hari Rabu ya, kalian akan mendapatkan sebuah peningkatan finansial yang luar biasa. Ini sudah ada Ace of Pentacles, soalnya tangan keluar dari awan memegang koin besar, artinya semesta sedang memberikan sebuah keberuntungan seputar finansial ataupun rezeki buat 7 show. Nah, semoga bisa dipahami ya. Mungkin bagi kalian yang hutangnya mungkin susah dikembalikan dan itu mungkin cukup besar, bisa saja akan ada pengembalian. Yang menjual apapun ketika kalian sulit ya, di bidang properti lah, ataupun motor, ataupun elektronik, nah gitu loh. Yang selama ini kesulitan, ini kayaknya akan laku, akan jebol di sini, akan laku, akan goal kalian, gitu loh. Yang mungkin mengajukan sebuah pencairan dana, entah melalui koperasi, entah melalui perbankan, ini akan di ACC ya. Mantap ya, saya nggak main-main di sini jelas, karena sudah ada 2 kode ya, double strike, Well of Fortune, munculnya Well of Fortune di sini menggambarkan sebuah karma sobat. Sekali lagi menggambarkan sebuah karma, apalagi kartu confirm, kartu terakhir muncul petunjuk Ace of Pentacles, menggambarkan adanya sebuah kebaikan, menggambarkan adanya sebuah rezeki keuangan finansial yang itu cukup besar.
peningkatan besar-besaran lah. Tapi kalau karma tapi kalau karma baik, nah ketika nanti muncul karma buruk, ini yang akan kalian dapatkan. Ini yang akan kalian dapatkan sobat. Kehancuran, ya, adanya semakin sepi, semakin banyak sendatan. Seperti itu ya, semakin kesulitan. Oke. Ya, pokoknya, yang jelas ya kita tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa dan diikhtiarkan. Ikhtiar ada dua, seperti itu ya. Next sobat ya, biar tidak lama-lama, silakan berdoa. Semoga salah satu show menjadi milik kalian dan adanya sebuah keberuntungan dalam waktu 5 hari. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah saya sudah menarik ya 7 show. Next langsung saja ya. Ini selamat. Yang pertama kalian yang punya show dog. Ya. Yang kedua selamat kalian yang mempunyai show pig. Ketiga selamat kalian yang punya show snack. 4 selamat kalian yang punya show monkey. 5 selamat kalian yang punya show rabbit. 6 selamat kalian yang punya show rats. Dan yang terakhir 7 selamat kalian yang punya show goat ataupun kambing ya. Oke sobat, syukur alhamdulillah ya, 7 show sudah saya prediksikan dan sudah saya deteksikan dan sudah saya terawangkan. Jadi insya Allah di sini saya mengatakan ya, 99% akan tepat, akan akurat apa yang saya sampaikan, apakah itu tentang nantinya kebaikan atau adanya sebuah keburukan, ini akan terjadi sama kalian dalam hitungan 5 hari, dimulai dari sekarang hari Rabu tanggal 24 sampai batas waktu hari Minggu tanggal 28. Ini info-info ini akan insya Allah akan berkaitan ya dengan kehidupan kalian. Maksudnya seperti itu. Jadi sekali lagi apa yang sudah saya sampaikan sobat ini akan adanya sebuah keberlangsungan. Itulah yang nanti kalian rasakan. Insya Allah di situ akan tepat, akan akurat. Nah, jadi misalkan kalian mendapatkan sebuah kebaikannya, akan memang betul-betul ada karma baik di situ, ada rezeki kuat di situ, finansial yang adanya peningkatan di situ. Ya, syukuri sobat. Gitu. Meskipun belum terjadi, meskipun belum rasakan, apalagi ketika merasakan loh ya. Nah, berarti apa? Satu syukuri, kedua apa? Berarti karma baik kalian bagus. Karena ditentukan oleh karma muncul 2 strike. Gitu loh. Nah, tetapi ketika nanti dalam 5 hari, mulai hari ini sampai hari Minggu misalkan, kok tidak ada sebuah tanda-tanda rezeki masuk ya? Atau mungkin belum ada rezeki yang kalian dapatkan. Ya berarti kita harus mawas diri, harus introspeksi diri sobat. Artinya apa? Jelas karma buruk itu sedang berada dalam kehidupan kalian. Nah, gitu loh. Ya adanya kiriman energi negatif, black magic, ataupun masalah lain itu juga karma buruk sobat. Karena jelas, nah, gitu loh. Adanya sebuah
apa ya, tabur tua itu tidak luput dari apa yang kita perankan dalam kehidupan, kan seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi, ya saya juga ikut senang, ya, saya juga ikut bahagia di sini ya. Kayaknya sih memang apa ya, 7 show ini tidak main-main, energinya sangat kuat ya, saya merasakan aja senang, saya merasakan bahagia di sini, gitu. Ini loh, saya merasakan ini sangat bahagia saya, entah kenapa ya, buat 7 show yang barusan saya sebutkan. Artinya ya layak kalian dapatkan, sudah itu aja masalahnya. Yang jelas ketika memang adanya sebuah ketidakberuntungan, jangan jadikan sebagai ketakutan, tapi apa? Jadikan agar kalian lebih pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga lebih diikhtiarkan, gitu loh. Ketika kalian ikhtiarkan secara logika tidak kena, tidak berhasil, ya jangan teruskan, pindah haluan, diikhtiarkan secara non logika, di netral energi negatif, biar aura terbuka. Bagaimana caranya? Kalau kalian bisa doanya, tata caranya ya monggo jalankan sendiri, kerjakan sendiri. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Itu kuncinya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekali lagi, apapun yang sudah saya sampaikan, saya rasa sudah bisa dipahami. Next ya, sering saya mengatakan sobat, semua informasi yang sudah saya berikan, nah gitu loh. Ingat, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah gitu loh. Apalagi ini kan bersifat general reading sobat, energinya luas, mengajak nggak tahu saya ini energi siapa yang tarik di sini. Sehingga timbullah jawaban dari show kalian. Ini saya juga nggak tahu show ini namanya siapa. Itu kan seperti itu. Karena satu show kan tidak mungkin dimiliki satu orang. Nah, makanya ketika kalian penasaran ataupun mungkin merasakan, kok cocok ya dengan perjalanan hidup saya. Ketika mau dapat hadiah dari semesta, ketika mau dapat keberuntungan, ketika sudah beruntung pun terkadang anjlok sampai kembali ke level nol. Nah, monggo jika pun perlu dikonsultasikan, ya konsultasikan semuanya itu. Tujuannya apa sih? Ya biar ada perbaikan sobat. Selain ada perbaikan, biar ada sebuah jawaban tepat akurat. Nah, gitu loh. Karena apa? Karena ketika konsultasi kan berarti apa? Ya berarti kita sendiri ataupun sahabat cenderung batin ya mungkin tidak bisa gitu untuk menyelesaikan masalah kalian sendiri. Maka perlu orang-orang di bidangnya. Nah, konsultasikan, saya akan bisa membantu memberikan sebuah solusi. Apalagi ketika nanti terdeteksi adanya penutupan aura, saya akan memberikan langkah-langkah biar bagaimana aura bisa terbuka kembali sehingga apa kedepannya tertata dan penuh roda keberuntungan. Ingat sobat ya, tunggu ya, bersabar tunggu. Kalau nggak hari ini, hari Rabu, hari Kamis. Kalau nggak hari Kamis, hari Jumat. Kalau nggak Jumat ya Sabtu. Kalau nggak Sabtu ya yang terakhir Minggu akan kedatangan rezeki, finansial meningkat besar-besaran. Bisa saja finansial itu datang secara terduga maupun tak terduga. Lagi selamat ya, syukur alhamdulillah. Oke sobat ya, next tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukur aminkan, klaim energi positifnya, meskipun belum jadi, meskipun belum merasakan karena ucapan doa. Nah ketika ada pembacaan yang kurang baik, agar kalian lebih waspada dalam ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib. Yang jelas, nasib baik tidak akan pernah berpihak sama kita, kalau kita sendiri tidak mau berjuang keras merubahnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan nasib baik? Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, ya, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan, jangan dipendam ketika kita sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Seperti itu ya. Poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Nah ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Kan di situ sobat untuk letak kunci keberhasilan dalam hidup. Oke, oke ya buat semua sahabat cenderung batin, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk kalian semua, kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.